sampai setuju kalau dibilang Isa itu anak Tuhan. Jangan sampai setuju ya. Ini kiasan, bahasa kiasan. Ya, terpaksa kita buka lagi surah 4 ayat 1. Harus kita buka. Ini ya, masih ada bekasnya, surah 4 ayat 1. Harus paham di sini, harus paham. Karena ini sangat berkaitan dengan akidah, kepahaman, keyakinan, ya, sangat berkaitan dengan keyakinan. Kapan keliru? Ya. Ayo baca ayat. Empat ayat 1. Kompak ya, kompak. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya, lihat dulu ya, berarti di situ tambahin. Wahai manusia, wahai sekalian manusia, ya, aku telah menciptakan kamu dari diri yang satu ini, di luar aku ya, saya. Kan dia bilang, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi dari diri yang satu aku ada. Diri yang satu adalah diri yang tidak berpasangan. Dan yang tidak berpasangan itu bukan ciptaan. Aku ada ketika diri yang satu bukan ciptaan. Paham ini? Aku ini ada ketika diri yang satu bukan ciptaan. Terus lanjut. Dan Allah menciptakan pasangannya Dari diri yang satu diciptakan pasangan, sehingga ya diri yang satu dengan pasangannya adalah ciptaan. Gitu. Jadi diri yang satu ini, ya, diri yang satu dengan pasangannya, diri yang satu itu sudah terhijab oleh pasangannya. Jadi yang nampak itu adalah ciptaan. Berarti kan? Yang nampak hanya ciptaan. Diri yang satu sudah terhijab. Masih ada kemarin gambar, bekas-bekas gambar surat An-Nur 24 ayat 35. Di dalam lubang itu ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kacanya cahayanya sangat terang. Karena cahayanya terang, pelitanya tidak kelihatan. Sumber cahaya tidak kelihatan. Yang nyata, yang kelihatan hanya cahayanya. Ketika diri yang satu dengan ada pasangannya, diri yang satu sudah tidak kelihatan. Yang ada hanya yang kelihatan hanya pasangan, yang kelihatan hanya ciptaan. Dari keduanya inilah dikembangbiakan laki-laki dan perempuan. Dibuatkan wadah itu untuk tempatnya aku. Aku tidak bisa disebut sesuatu kalau tidak ada. Nanti sudah masuk ke sini baru ini aku nyata. Awalnya tidak bisa disebut sesuatu. Jadi aku berasal dari yang bukan ciptaan. Aku masuk ke sini diantar oleh malaikat. Masuk ke sini. Kutiupkan rohku, jangan hanya berpikir
pekerjaan Allah kutiupkan roh. Yang namanya kutiupkan ada angin. Angin ini yang mengantar. Dan ketika kita mengisap angin itu ada gitu. Anginnya yang mengantar. Udara yang mengantar, udara yang mengantar. Kutiupkan roh. Dan Tuhan bilang masukkan roh atau simpankan roh di dalam. Berarti tangan yang mengantar. Jadi aku, perhatikan, menurut bahasa kiasan dikatakan aku ini anaknya. Ya, menurut bahasa kiasan aku ini anaknya dari diri yang satu ini. Atau ini Bapak. Tapi Tuhan bantah, jangan katakan begitu. Kenapa? Dia Tuhan pun tidak menyebut ini Allah. Ya, Tuhan tidak menyebut ini Allah. Meskipun itu bukan ciptaan. Paham ini? Ini bukan ciptaan. Diri yang satu ini bukan ciptaan. Tapi Tuhan tidak menyebutnya Allah. Nanti lengkap semua sudah ini, lengkap semua ini, baru dia proklamirkan dirinya. Sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ada alifnya, ada lamnya, ada lam terbaliknya, ya. Ada alifnya, ada lamnya, ada juga lam terbalik. Baru ada hak yang menyembunyikan alif. Ini menyembunyikan alif. Ini ada alifnya, ini ada alifnya. Ini suci. Ini suci. Ini ada lam alifnya, lam alif. Antar ini alif ke bawah. Dari situlah muncul yang namanya Allah pencipta segala sesuatu. Paham tadi? Jadi jangan diperdebatkan ini mau sebut apa ini, sebut saja diri yang satu karena Tuhan sebutnya begitu. Nah, sebut diri yang satu berarti tidak ada pasangannya. Tidak ada pasangannya berarti bukan ciptaan. Bukan ciptaan berarti kediriannya ya, tapi tidak total ya. Jadi jangan sampai kita katakan aku itu anak Allah, tidak benar. Karena Allah meliputi semuanya. Tapi kalau kita katakan aku dari Allah, itu betul. Betul itu aku dari Allah. Innalillah, sebentar aku kembali kepadanya. Misalkan saja ini adalah misalkan. Tapi bisa kan dipermisalkan kayak begitu. Misalkan ini dia diri yang satu itu misalnya ini. Dan sini kalau dicipta. Jadi tidak bisa ini disebut lama, tidak bisa. Kami itu mencakup semua. Tapi ini jangan sebut makhluk. Ya, jangan sebut makhluk, jangan sebut ciptaan. Ya. Tadi sampai di mana? Jibril datang kepada Maryam, dikatakan aku hanyalah seorang utusan untuk memberikan anak kepadamu. Jibril hanya mengantar anak itu untuk diberikan kepada Maryam. Untuk mengantarkan anak itu kepada Maryam, Jibril harus sosok seorang laki-laki yang sempurna. Tugas para laki-laki adalah
menyampaikan anak itu kepada wanita yang punya anak laki-laki, yang punya anak laki-laki. Makanya selalu sebut Bani Adam, Bani Adam, Bani Adam. Bin siapa anak bapaknya? Kalau Isa, jangan cari bapaknya, ya. Dia tidak boleh punya bapak. Protes kita kalau Isa ada bapaknya. Saya juga ya. Saya juga seperti itu. Awalnya saya seperti Isa. Jadi yang dicerita di sini Nabi Isa. Sebenarnya Nabi Isa itu adalah keadaan kita pada saat kita dalam kondisi sebagai hakikat diri kita sendiri. Orang tua kita yang membentuk fisik kita ada di sini. Jadi untuk menceritakan keadaan kita pada saat kondisi ini, diturunkanlah itu namanya Isa, Nabi Isa, untuk mengajarkan agama, bagaimana Allah menciptakan manusia. Ada dimensi ruhnya. Ruh ini diantar oleh malaikat. Oke, paham? Paham. Lanjut. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang pun menyentuhku dan aku bukan seorang betina. Tidak ada hubungan badan. Tidak pernah ada manusia laki-laki yang mendatangi Maryam. Ya. Tidak ada manusia yang mendatangi Maryam. Kok tiba-tiba mau bisa punya anak? Perhatikan sini. Tadi Maryamnya naik ke atas membuat hijab, ya. Hijab. Jadi dia hijab dari manusia. Dia dalam wilayah ruh. Pada diri kita ya, dalam wilayah ruh. Terus didatangi oleh malaikat Jibril untuk memberinya seorang anak. Ketika diri yang satu, perhatikan sini. Ketika diri yang satu itu, saya ulang. Aku ada ketika diri yang satu tidak ada pasangannya. Diri yang satu ini muncul pasangan dari dirinya. Muncul pasangan dari dirinya. Ketika diri yang satu itu ada pasangannya, maka aku dihijab oleh cahayaku sendiri. Seandainya cahaya itu bisa berkata, dari mana ini orang ini? Ya, saya tidak pernah didatangi manusia. Kenapa ada orang di dalam? Jadi cahaya ini produknya dari diri yang satu dibikin pasangannya, sehingga dia terhijab oleh cahaya. Dan ceritanya sang cahaya ini mengandung aku, mengandung Isa, ya. Tanpa tahu
dari mana asal kandungannya. Kak, supaya sebentar saya jelaskan peristiwanya dengan Adam. Itu disebut ibu, kalau Adam disebut istri. Kalau dari Isa, cahaya itu disebut ibu. Kalau dari Adam, cahaya itu disebut istri. Kalau dari awal, dari diri yang satu masuk ke dalam ini, masuk ke dalam tubuh, kita dibungkus oleh 3 orang ibu. Ibu. Tapi kalau mau kembali ke sana, kita mesti cari istri. Jangan wanita berzina. Cari istri yang kamu berikan mahar. Paham? Ya, paham. Hanya kalau tidak paham. Saya ulang. Kalau dari atas, yang menghijab aku adalah ibu, dan ibu. Jadi pengabdian kita kepada ibumu, lalu kepada ibumu, lalu kepada ibumu, kemudian kepada bapakmu. Dikatakan ibu 3 tingkat lebih tinggi derajatnya dibanding bapak. Saya anggap keliru. Bukan begitu perkataannya Nabi. Jangan kita bertambahi ya. Iya, tambah-tambahi. Perkataannya Nabi itu untuk mencapai bapak lewat itu ibu 3, baru bapak.